ada apa gitu, kaget juga kan. Banyak orang yang nangis, banyak orang geletakan di lantai gitu. Langsung itu nggak ada berapa semenit atau 2 menit, cepet banget kejadiannya. Senin 27 April malam, KRL 5181B tertemper taksi hijau di perlintasan Ampera, Bekasi Timur. Perlintasan ini tidak punya palang resmi, hanya dijaga warga dengan bambu sebagai penghalang. Selang 20 menit, kereta AB4B menabrak rangkaian kereta lain, yakni KRL 5568A yang tengah terhambat di stasiun Bekasi Timur. Untuk memahami rangkaian peristiwa ini, Kumparan menyusun ulang kronologinya, berdasarkan analisis foto dan video dari penumpang dengan metode open source intelligence. Pukul 20.20 perlintasan masih dibuka sebab tak ada kereta yang terlihat. Taksi hijau yang tengah melintas mogok di tengah jalur. Sekitar 20.30, kereta ABA berangkat dari stasiun Gambir. Di waktu yang sama, KRL A melaju dari Cakung menuju Kranji, sementara KRL B dalam perjalanan dari Tambun ke Bekasi Timur. Pukul 20.31, kereta ABA keluar dari stasiun Gambir menuju stasiun Gondang Dia. KRL A keluar dari stasiun Kranji di saat bersamaan KRL B tertemper taksi di perlintasan Jalan Ampera. Pukul 20.38, kereta ABA masih melintas di stasiun Matraman. KRL A tiba di stasiun Bekasi Timur namun disebut tertahan akibat ada gangguan. Saat itu sejumlah penumpang mulai turun dari kereta. Kemudian, kereta ABA melalui perlintasan Profesor Muhammad Yamin menuju stasiun Bekasi Timur. Sekitar 20.52, kereta ABA tiba di stasiun Bekasi Timur dan menabrak KRL A hingga tembus ke dalam gerbong wanita. Tak lama setelah insiden terjadi, PT KAI dan manajemen taksi segera memberikan pernyataan. Malam itu, Sofia berada di dalam KRL bersama ibu dan anaknya. Perjalanan sempat terhenti. Ia turun sebentar untuk melihat situasi. Pintunya nggak lama dibuka, ada security juga yang bantu juga, alhamdulillah ya cepet juga. Di dalam kereta juga itu cuma sebentar ya, nggak lama. Nah keluar sama mama saya tarik, anak saya udah di luar lewat jendela, dia duduk. Nggak lama saya tenangin, terus nggak lama mama jatuh pingsan, entah shock kali ya, soalnya kan ada jantung juga dia. Kasih banyak yang udah nolongin walaupun mama sampai nggak ada gitu. Makasih banyak yang udah nolongin walaupun saya nggak ini masih bisa dibantu gitu. Kisah pilu lain datang dari Ade Sofyan, adik kandung dari Nur Laela, salah satu korban tewas. Ia baru mendapat kabar kakaknya ditemukan di RSUD Bekasi sekitar pukul 2 dini hari, usai menunggu di posko pengaduan stasiun Bekasi Timur. Saya dari keluarga korban, atas nama Nur Laela. Gitu. Oh ya, coba silakan, ini benar bukan? Gitu saya buka, kaget, shock, luar biasa itu. Yaitu almarhum. Berdasarkan penelusuran di lokasi, 2 saksi menyebut taksi hijau mogok di tengah rel. Salah satu saksi juga menegaskan taksi tidak menerobos perlintasan, karena saat melintas belum ada kereta yang terlihat. Mobilnya mogok bang, tiba-tiba mogok. Kalau ada kereta dari sana, dari arah Cikarang, mau ke Jakarta. Udah turun bawa mobilnya, nabrak lah itu kejadiannya. Data MTI mencatat ribuan perlintasan sebidang masih tersebar di Indonesia, sebagian di antaranya tidak berizin dan tidak terjaga. Dalam 4 tahun terakhir, terjadi ribuan kecelakaan yang menelan lebih dari 1.000 korban, ratusan di antaranya meninggal dunia. Jumlah lokomotif yang tertemper juga meningkat setiap tahunnya, terbanyak di 2024 sebanyak 756 kasus. Pengamat transportasi Dede Herlambang menilai tragedi ini bisa terjadi akibat sinyal bermasalah atau faktor kesalahan manusia. Di sisi lain, ia juga menyinggung amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Nah, makanya menjadi tantangan Pemda setempat, mau nggak mengelola. Kalau tidak mau mengelola, ya ditutup. Sementara itu, temuan tim Traffic Accident Analysis Korlantas Polri menyebut ada indikasi kelalaian dari pengemudi taksi listrik pada insiden awal. Pengemudi diduga tidak memperhatikan kondisi sekitar saat melintasi perlintasan tanpa palang pintu. Polisi juga menegaskan keterbatasan pengamanan di lokasi bukan alasan untuk mengabaikan kewaspadaan.
Merespon tragedi ini, pemerintah menyatakan akan mengevaluasi perlintasan sebidang dan mempercepat perbaikan infrastruktur dalam bentuk flyover dan pos jaga resmi. Mereka bahkan bersiap menggelontorkan anggaran raksasa, yakni sekitar 4 triliun rupiah demi menjaga keselamatan masyarakat. Karena kita sangat penting, kita sangat perlu kereta api. Sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan, kita sekarang lakukan. Ya. Tragedi ini kembali menyoroti rapuhnya keselamatan di perlintasan sebidang. Bukan hanya soal aturan dan infrastruktur, melainkan juga bagaimana sistem dijalankan. Di tengah rencana evaluasi dan anggaran triliunan, satu pertanyaan tetap menggantung. Akankah perbaikan benar-benar berjalan sebelum ada nyawa lain yang harus dibayar? Bagaimana pendapatmu? Tinggalkan jejak di kolom komentar.